Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Edo Surgawan Siregar, SEMIE, selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Setyo Ferry Wibowo, SEMSI, dan Bapak Dr. Andrian Haro, SSIMM, selaku dosen penguji. Kenalkan, nama saya Magita Taniuseno dengan NIM 1705621019, mahasiswa program studi S1 Manajemen kelas D dengan konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Boneka Mainan, Studi Konsumen Boneka Mainan di Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab 1 ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian saya. Seperti yang sudah kita ketahui, seiring dengan perkembangan digitalisasi, media sosial tuh kini memiliki peran yang semakin besar gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat pada slide, berdasarkan data dari We Are Social tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia itu telah mencapai 5,22 miliar orang, atau sekitar 63,8% dari total populasi global. Angka ini tuh menunjukkan bahwa media sosial tuh bukan hanya sekedar platform komunikasi aja, tapi juga menjadi bagian penting gitu dalam berbagai industri, termasuk industri mainan. Nah, dapat kita lihat bahwa Indonesia tuh menempati posisi ketiga sebagai pasar mainan terbesar di Asia, setelah Cina dan Jepang tentunya. Nah, berdasarkan data dari Departemen Riset Statista tahun 2023, pendapatan pasar mainan Indonesia itu mencapai 2,35 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini menunjukkan potensi yang cukup besar dalam industri ini. Di antara berbagai jenis mainan, boneka tuh menjadi salah satu yang paling minati gitu, baik oleh anak-anak maupun kolektor dewasa. Seiring dengan perubahan tren, boneka tuh kini gak hanya berfungsi sebagai mainan aja, tapi juga memiliki nilai edukatif dan estetika yang semakin menarik perhatian pasar. Nah, untuk melihat lebih lanjut perkembangan pasar boneka, berikut adalah data mengenai pasar boneka mainan terbesar di dunia pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Statista Market Insight, China tuh menjadi negara dengan kontribusi terbesar dalam pendapatan global di segmen boneka mainan. Ini tuh mencapai sekitar 20% atau senilai 12,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sementara itu Indonesia juga menunjukkan angka yang cukup signifikan dengan pendapatan sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, menariknya, Cina ini nggak hanya menjadi pasar terbesar aja gitu, tapi juga menjadi pusat produksi bagi banyak merek boneka ternama. Salah satunya itu adalah Pop-Mart, yang merupakan produsen mainan collectible asal Cina yang sukses secara global. Nah, Pop-Mart ini dikenal dengan konsep blind box-nya. Karakter unggulannya yaitu Labubu yang dikenal dengan desain yang unik, badan kecil, telinga besar, mata lebar, dan ekspresi nakal dengan gigi mencuat. Labubu ini menjadi sangat populer secara global, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data dari Google Finance, pendapatan Popmart tuh meningkat dari 2,51 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai 13,04 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Nah, ini tuh mencerminkan peningkatan sebesar 420% dalam kurun waktu 4 tahun saja. Nah, salah satu alasan utama naiknya pendapatan Popmart tadi itu adalah karena popularitas boneka Labubu yang mendadak menjadi fenomenal global. Nah, ada 4 faktor kunci kenapa Labubu tuh begitu populer dan laris gitu ya di pasaran. Pertama, itu influencer marketing, seperti unggahan dari Lisa Blackpink yang mendorong tren pembelian. Kedua itu adalah fear of missing out atau FOMO, karena edisi terbatas itu membuat konsumen tuh terdorong untuk segera membeli karena mereka tuh takut kehilangan kesempatan untuk memilikinya gitu. Yang ketiga itu adalah hedonic motivation, di mana konsumen tuh merasa kepuasan emosional gitu ya saat mengoleksi atau melakukan unboxing. Nah, dan keempat itu adalah brand image yang tetap kuat meskipun banyak produk tiruan beredar. Hal ini dibuktikan dengan rating tinggi rata-rata sebesar 4,9 dari 5 gitu ya pada produk Labubu di akun Popmart Official Store di Shopee. Ini tuh mencerminkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk asli Labubunya. Nah, setelah melihat latar belakang penelitian, kita bisa melihat nih bahwa ada beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, oleh karena itu, rumusan penelitiannya adalah apakah influencer marketing, FOMO, hedonic motivation, dan brand image itu berpengaruh terhadap purchase decision. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memahami pengaruh influencer marketing, FOMO, hedonic motivation, dan brand image terhadap purchase decision. Nah, penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yakni yang pertama teoritis, itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori pemasaran dan perilaku konsumen dengan memahami pengaruh influencer marketing, FOMO, hedonic motivation, dan brand image terhadap keputusan pembelian khususnya dalam produk mainan collectible seperti boneka Labubu. Yang kedua itu adalah manfaat praktis, di antaranya adalah bagi peneliti itu pastinya untuk menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian serta strategi pemasaran yang efektif.
Lalu bagi Universitas Negeri Jakarta pastinya menjadi referensi akademik di bidang pemasaran dan perilaku konsumennya. Lalu bagi para pembaca pastinya untuk memberikan pemahaman tentang strategi pemasaran digital dan perilaku konsumen di era modern ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori SOR yang menjelaskan bahwa perilaku konsumen itu merupakan hasil dari interaksi antara stimulus, organisme, dan respons. Nah, dalam konteks ini, stimulusnya itu atau S-nya itu merujuk pada rangsangan eksternal yang diterima konsumen, seperti influencer marketing dan FOMO yang sering dimanfaatkan dalam strategi promosi digital. Lalu yang kedua atau O-nya itu adalah organisme, itu menggambarkan proses internal konsumen baik secara emosional maupun kognitif gitu ya, seperti munculnya hedonic motivation dan terbentuknya persepsi terhadap brand image suatu produk. Lalu yang terakhir itu adalah R-nya, yaitu response, yaitu merupakan hasil akhir dari stimulus dan proses internal tersebut, yaitu keputusan pembelian atau purchase decision. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai teori pendukung untuk proposal penelitian saya. Yang pertama itu adalah purchase decision, di mana keputusan pembelian ini adalah keputusan akhir konsumen dalam memilih produk atau layanan setelah mempertimbangkan berbagai alternatif. Nah, Solomon dan Russell pada tahun 2024 menekankan bahwa keputusan pembelian ini melibatkan pengenalan ataupun pengenalan masalah kebutuhan gitu ya, mencari informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan produk yang paling sesuai. Adapun faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian menurut penelitian dari Evania et al. Pada tahun 2023 itu adalah kualitas produk, rekomendasi sosial, ulasan pelanggan, dan keterlibatan media sosial. Selanjutnya kita masuk ke influencer marketing. Nah, menurut Barta et al. Pada tahun 2023, influencer marketing ini adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan individu berpengaruh gitu ya untuk mendorong keputusan pembelian konsumen. Nah, keberhasilan strategi ini tuh dapat diukur melalui 3 faktor utama menurut Marcot et al. Pada tahun 2022. Yang pertama itu adalah daya tarik atau attraction, yang kedua itu adalah kesamaan atau similarity, dan yang ketiga itu adalah kepercayaan atau trust. Nah, selanjutnya itu ada FOMO atau fear of missing out, yaitu kondisi psikologis di mana individu itu merasa cemas akan kehilangan pengalaman berharga gitu yang dialami oleh orang lain. Nah, menurut Fioranti et al. Pada tahun 2021, perasaan ini tuh seringkali dipicu oleh konten di media sosial yang membuat individu tuh merasa tertinggal. Nah, menurut Bersalina et al. Pada tahun 2022, FOMO ini dapat diukur melalui 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah fear atau ketakutan, yang kedua itu adalah concern atau kekhawatiran, dan yang ketiga itu adalah anxiety atau kecemasan. Nah, selanjutnya itu adalah hedonic motivation, di mana menurut Deng and Yu, pada tahun 2023, motivasi hedonik itu adalah dorongan psikologis untuk mencapai kepuasan, kebahagiaan, dan prestis, atau emosi positif lainnya. Nah, menurut Widakdo dan Bros, pada tahun 2021, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi motivasi hedonik dalam belanja. Yaitu yang pertama itu adalah adventure shopping, yang kedua gratification shopping, yang ketiga role play shopping, selanjutnya value shopping, social shopping, dan idea shopping. Selanjutnya kita masuk ke brand image yang menurut Dam and Dam pada tahun 2021 adalah bagaimana sih konsumen itu memandang suatu merek berdasarkan asosiasi yang terbentuk dalam ingatan mereka. Nah, menurut Kotler et al. Pada tahun 2022 ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi brand image, yaitu yang pertama itu adalah keunggulan asosiasi merek, yang kedua kekuatan asosiasi, dan yang ketiga itu adalah keunikan asosiasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori dalam proposal skripsi saya. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yakni variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Nah, variabel independen yang diteliti itu terdiri dari influencer marketing, FOMO, hedonic motivation, dan brand image. Sementara itu, variabel dependennya itu adalah purchase decision atau keputusan pembelian. Nah, adapun hipotesis untuk penelitian ini yang pertama itu adalah influencer marketing memiliki pengaruh terhadap purchase decision, hipotesis kedua itu adalah FOMO memiliki pengaruh terhadap purchase decision, hipotesis ketiga itu adalah hedonic motivation memiliki pengaruh terhadap purchase decision, dan hipotesis keempat itu adalah brand image memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan hipotesis dari hipotesis yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada influencer marketing dan purchase decision. Nah, beberapa penelitian tuh telah membuktikan pengaruh signifikan terhadap influencer marketing terhadap keputusan pembelian, diantaranya itu ada penelitian dari Fahmi et al., Komang et al. Pada tahun 2023. Selain itu, dalam sektor kuliner juga ada Rama dan Barusman pada tahun 2020. Nah, berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa influencer marketing ini memiliki pengaruh yang signifikan gitu terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama, influencer marketing memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Selanjutnya, yang kedua, itu ada FOMO dan purchase decision. Nah, sejumlah penelitian juga telah menunjukkan pengaruh signifikan antara FOMO dan pada keputusan pembelian atau purchase decision. Di antara lain itu ada penelitian dari Ilyas et al. Pada tahun 2022, lalu Borsalina et al. Pada tahun 2022, dan Gupta dan Sripastapa pada tahun 2022.
Maka dari itu, hipotesis yang saya ajukan itu adalah hipotesis kedua, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Baik, selanjutnya ada hedonic motivation terhadap purchase decision. Nah, beberapa penelitian tuh mendukung hubungan ini. Di antara lain ada penelitian dari Haryanti et al. Pada tahun 2020, Lestari Diantiarawati pada tahun 2020, dan Riza et al. Pada tahun 2024. Nah, dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi hedonic motivation, semakin besar juga kemungkinan konsumen tuh melakukan pembelian impulsif yang berorientasi pada kesenangan dan kepuasan emosional. Oleh karena itu, saya merumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis ketiga, hedonic motivation memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Baik, selanjutnya itu adalah brand image dan purchase decision. Nah, beberapa penelitian juga mendukung hubungan ini, diantaranya ada penelitian dari Rian dan Johan tahun 2022, Anwar dan Andrian pada tahun 2021, dan Rihayana et al. Pada tahun 2022. Nah, berdasarkan berbagai temuan tersebut, semakin positif brand image-nya, semakin tinggi juga nih kemungkinan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian yang menguntungkan bagi merek tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis keempat, yaitu brand image memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025 dengan fokus di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai lokasi penelitian itu didasarkan ungkapan dari Justin Moon, Presiden Popmart International Business, yang berpendapat bahwa Indonesia ini memiliki potensi pasar retail yang besar, khususnya di kalangan anak muda yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap budaya populer dan tren, sesuai dengan karakter produk Popmart seperti Labubu. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan itu adalah kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, lalu juga pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan data primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria penelitian, dan untuk pengukuran datanya digunakan skala Likert 1 hingga 6. Adapun populasi dan penelitian ini terdiri dari konsumen yang telah melakukan pembelian boneka Labubu. Sampel penelitian juga berjumlah 250 responden sesuai yang diusulkan oleh Malhotra pada tahun 2020. Lalu untuk pengambilan itu akan menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdomisili di Indonesia, yang kedua berusia minimal 17 tahun, dan yang ketiga pernah melakukan pembelian boneka Labubu. Nah, dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan menggunakan teknik Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan perangkat lunak Lisrel versi 8.8. Nah, pertama itu ada uji validitas. Uji ini tuh bertujuan untuk memastikan instrumennya itu benar-benar mengukur hal yang tepat. Itu dilihat dari faktor loading yang harus di atas 0,5 dan AV yang harus sama dengan atau melebihi 0,5. Kalau terpenuhi berarti instrumen dapat dikatakan valid. Yang kedua itu adalah uji reliabilitas, di mana ini tuh digunakan untuk mengukur konsistensi data. Nah, saya menggunakan composite reliability yang harus lebih dari 0,7. Jika lolos, artinya datanya dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada uji kesesuaian model. Ini untuk memastikan apakah modelnya itu cocok dengan datanya. Ini dilihat dari beberapa indikator seperti chi-square yang semakin kecil semakin baik, lalu GFI dan XV yang lebih besar atau sama dengan 0,90, lalu NFI yang harus lebih dari 0,95, dan CFA yang harus lebih besar atau sama dengan 0,90, dan Ramsey yang lebih besar atau sama dengan 0,08. Nah, jika semua terpenuhi, maka model dapat dianggap fit. Terakhir itu ada uji hipotesis. Ini digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel itu signifikan atau enggak. Ini dilihat dari nilai t statistik yang harus lebih dari 1,96 dan p-value yang harus kurang dari 0,05. Jika terpenuhi, maka hipotesis dapat diterima. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang berasal dari responden masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kriteria penelitian. Nah, responden ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh 250 individu. Nah, untuk menjelaskan karakteristik objek penelitian, peneliti mengelompokkan responden ke dalam 6 kategori berbeda. Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Nah, responden perempuan itu berjumlah 198 orang atau sebesar 79,2%, sedangkan responden laki-lakinya itu berjumlah 52 orang atau sebesar 20,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan itu lebih mendominasi dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data ini juga didukung berdasarkan laporan dari MAS pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kecenderungan bermain atau membeli boneka itu memang lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki.
Nah, selanjutnya itu adalah usia, di mana mayoritas responden dalam penelitian ini itu berada pada rentang usia 17 hingga 22 tahun, yaitu sebesar 51,2% atau sebesar 128 responden. Nah, kelompok usia ini diikuti oleh usia 23 hingga 28 tahun sebesar 27,2% dan sisanya berasal dari usia yang lebih tua. Nah, temuan ini tuh menunjukkan bahwa responden tuh didominasi oleh kalangan muda. Nah, ini sesuai atau sejalan dengan pernyataan dari Justin Moon selaku Presiden Pemerhati Nasional Bisnis yang menyebut bahwa Indonesia tuh memiliki populasi anak muda besar dengan minat tinggi terhadap uh, budaya pop dan tren kekinian yang sesuai dengan karakteristik produk seperti Labubu. Selanjutnya itu adalah pendidikan terakhir, di mana mayoritas responden itu memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA atau SMK, yaitu sebanyak 132 responden atau 52,8%. Disusul dengan responden dengan pendidikan D4 SPW1 sebanyak 97 responden, dan S2 atau S3 sebanyak 13 responden. Sementara itu sisanya berasal dari pendidikan terakhir SMP dan SD. Nah, dapat kita simpulkan gitu ya bahwa mayoritas responden itu berasal dari jenjang pendidikan menengah atas yaitu SMA atau SMK. Selanjutnya kita masuk ke status pekerjaan. Nah, berdasarkan data pada tabel, mayoritas responden itu merupakan pelajar atau mahasiswa gitu ya, sebanyak 42,8%, disusul oleh pegawai swasta 22,4%, dan pegawai BUMN 12,4%. Sementara sisanya tuh tersebar di kategori lain termasuk PNS dan yang belum bekerja. Nah, temuan itu menunjukkan bahwa responden ini didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa. Hal ini tuh sejalan dengan laporan Populix pada tahun 2020 yang menyebut bahwa pelajar dan mahasiswa itu merupakan kelompok masyarakat yang paling aktif dalam berbelanja, khususnya produk yang berkaitan dengan tren dan budaya populer. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendapatan bulanan, di mana mayoritas responden itu memiliki pendapatan bulanan di kisaran 1 juta hingga 5 juta, yaitu sebanyak 42,4%. Diikuti oleh kelompok pendapatan 5 juta hingga 10 juta sebesar 38%, dan dengan demikian sebagian besar responden itu berada pada kelompok pendapatan menengah yang umumnya berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Temuan ini sesuai dengan laporan Populix pada tahun 2020 dan pernyataan Justin Moon selaku Presiden Popmart International Business. Selanjutnya itu adalah domisili, di mana mayoritas responden itu berasal dari DKI Jakarta sebanyak 27,2%, disusul oleh Jawa Barat sebanyak 11,2%, dan Jawa Timur 6,8%. Provinsi lain seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten juga berkontribusi masing-masing sekitar 4,8%. Nah, jika digabungkan, responden dari wilayah Pulau Jawa itu mendominasi jumlah keseluruhan, sementara provinsi di luar Jawa hanya menyumbang sebagian kecil responden gitu ya, umumnya kurang dari 2%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan aktivitas digital yang tinggi, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, hasil uji validitas tiap variabel tuh menunjukkan nilai AV itu lebih besar atau sama dengan 0,5 sehingga dapat dinyatakan gitu ya bahwa indikator yang digunakan itu sudah valid. Kemudian selanjutnya untuk uji reliabilitas itu dengan menggunakan pengukuran composite reliability itu juga menunjukkan hasil reliable gitu ya pada setiap variabel. Nah, hasil uji reliabilitas pada tiap variabel menunjukkan hasil composite reliability lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat digunakan untuk diuji dan memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya kita masuk ke uji kelayakan model, di mana penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, maka diperlukan beberapa jenis pengukuran dan kesesuaian model. Dengan ini, peneliti menggunakan perangkat lunak LISRA 8.8 untuk menguji pengukuran dan kesesuaian model pada penelitian ini. 6 indikator memiliki hasil good fit, yaitu chi-square, bernilai 361,59, lalu GFI bernilai 0,90, lalu ECFI itu bernilai 0,90, NFI bernilai 0,96, lalu CFI bernilai 0,98, dan RMC bernilai 0,05. Dengan demikian, model yang digunakan itu dapat diterima dan memadai untuk bisa diuji lebih lanjut pada pengujian hipotesisnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis. Nah, secara keseluruhan, seluruh hipotesis dalam penelitian ini tuh diterima gitu ya, karena masing-masing memiliki nilai t-value di atas 1,96 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian boneka Labubu. Nah,
Hipotesis pertama itu menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh signifikan terhadap purchase decision dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,15 dan P-value 2,04. Artinya semakin kuat pengaruh influencer, maka semakin tinggi kecenderungan konsumen untuk membelinya. Lalu itu ada hipotesis kedua, yaitu menyatakan bahwa fear of missing out juga berpengaruh terhadap signifikan gitu ya, dan positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisien jalur sebesar 0,25 dan P-value 2,63. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa perasaan takut tertinggal tren itu mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Lalu ada hipotesis ketiga yaitu hedonic motivation juga terbukti signifikan terhadap koefisien jalur 0,19 dan T-value 2,22. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dorongan emosional atau kesenangan dalam membeli, semakin besar juga kemungkinan konsumen memutuskan untuk membeli boneka Labubu. Terakhir itu hipotesis keempat, yaitu brand image memiliki faktor yang paling dominan dengan koefisien jalur tertinggi sebesar 0,35 dan T-value 3,61. Artinya persepsi positif konsumen terhadap citra merek Labubu itu memberi kontribusi paling besar dalam mendorong keputusan pembelian. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas yang diuji yakni influencer marketing, FOMO, hidden motivation, dan brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk boneka Labubu di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir dalam skripsi saya, yaitu bab 5 atau penutup. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keempat variabel itu uh, berpengaruh signifikan gitu ya terhadap keputusan pembelian boneka Labubu. Yang pertama, hipotesis pertama, influencer marketing terbukti mendorong keputusan pembelian di mana konsumen itu merasa terbantu, lebih yakin dan menganggap influencer sebagai sumber informasi terpercaya. Lalu hipotesis kedua yaitu adalah FOMO atau rasa takut tertinggal juga berpengaruh positif karena konsumen itu cenderung membeli boneka Labubu untuk tetap mengikuti tren agar tidak merasa ketinggalan dibandingkan teman atau influencer atau lingkungan sosialnya. Lalu hipotesis ketiga yaitu hedonic motivation memiliki pengaruh positif. Ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian yang didorong oleh kesenangan, hiburan, atau pengalaman emosional yang menyenangkan saat membeli dan mengoleksi boneka Labubu. Yang terakhir itu adalah brand image merupakan variabel dengan pengaruh yang paling kuat di mana persepsi positif terhadap Labubu itu sebagai boneka ikonik, unik, dan bernilai emosional tinggi menjadi alasan utama konsumen memutuskan untuk membeli boneka Labubu. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima dan mendukung bahwa keempat faktor tersebut secara signifikan memengaruhi purchase decision. Selanjutnya kita masuk ke keterbatasan penelitian. Terdapat kedua keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah penyebaran kuesioner hanya dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, X atau Twitter, dan Facebook, sehingga belum mengoptimalkan platform lain seperti Instagram dan Telegram yang sebenarnya lebih populer di kalangan target responden. Yang kedua, meskipun penelitian ini mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan, persebaran responden itu masih terpusat di kota-kota besar yang aktif secara digital. Hal ini dapat mempengaruhi ke tingkat generalisasi hasil terhadap seluruh konsumen Labubu di Indonesia, terutama di daerah yang kurang terjangkau secara digital. Nah, untuk rekomendasi penelitiannya, penelitian selanjutnya itu disarankan untuk memperluas jangkauan distribusi kuesioner dengan memanfaatkan lebih banyak platform media sosial yang relevan seperti Instagram dan Telegram guna menjaring responden yang lebih beragam. Selain itu, distribusi data juga sebaiknya dilakukan secara lebih merata secara geografis gitu ya, dengan melibatkan komunitas daring dari berbagai daerah termasuk wilayah yang kurang aktif secara digital. Terakhir, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti perceived quality dan price perception guna memperkaya analisis dan memperoleh hasil yang lebih komprehensif gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.